saya yakin banget bahwa pendidikan itu tidak akan terbangun kalau kemiskinan masih terus menempel gitu. Sebuah pekerjaan mulia, sebuah pekerjaan sosial nggak bisa dikerjain sendirian gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu pemimpin mau bikin action ini, bikin ini. Just apa yang kamu bisa kerjain gitu. Menarik mereka yang mau peduli dengan Down syndrome tidak banyak. Karena banyak ketidaktahuan mengenai masalah gangguan daripada pertumbuhan genetika, termasuk kromosom ini. Mendidik, mengasuh, bahkan mengembangkan prestasi anak sudah menjadi kewajiban orang tua dalam membangun sebuah rumah tangga. Apalagi untuk memadukan karir sekaligus menjadi ibu rumah tangga, ini merupakan sinergi yang membutuhkan banyak strategi. Tak mudah melakukannya, namun akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan bila bisa menjalaninya. Salah satu artis Hollywood yang bisa mengkombinasikan keduanya adalah Gwyneth Paltrow. Artis cantik dengan pesona luar biasa ini kerap bermain di film yang menjadi box office. Salah satunya Iron Man 3, di mana ia menjadi kekasih sang Iron Man yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Tak heran jika peraih Academy Award sekaligus Golden Globe Award dalam film Shakespeare in Love ini laris manis di dunia film Hollywood. Istri dari penyanyi Coldplay, Chris Martin ini memiliki 2 anak, Apple dan Moses. Di balik kesibukannya di dunia film, wanita yang telah berkarir sejak tahun 1991 ini sangat mencintai keluarganya dan bisa membagi waktu antara karir dan keluarga, khususnya anak-anaknya. Bahkan Gwyneth sangat berkomitmen pada keluarga serta menjaga pola asuh anak-anaknya dengan baik dan lebih memilih mengasuh anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Tak hanya karir dan keluarga, Gwyneth pun aktif di kegiatan sosial. Salah satunya menjadi duta penyelamatan anak-anak dalam Save the Children yang peduli terhadap anak-anak penderita fenomenia. Karakter anak bisa dibentuk sejak dini dengan cara memberikan pola asuh yang baik. Pola asuh yang salah justru akan menambah daftar permasalahan di dalam keluarga. Terkadang, orang tua perlu banyak mendengarkan cerita dan kemauan anak agar keduanya saling mengerti kemauan masing-masing sehingga bisa dicapai hasil yang maksimal dalam pembinaan di keluarga. Salah satu yang bisa memicu adanya pola asuh yang salah adalah kemiskinan. Inilah yang membuat Melly Kyong prihatin akan adanya pola asuh yang salah dalam keluarga. Kiprah Kyong Mui Lee yang akrab disapa Melly Kyong saat ini adalah sebagai pelatih pola asuh agar anak tidak mudah menyerah. Kesuksesannya tidak terlepas dari pengalaman masa kecilnya, terlahir dari 7 bersaudara dan sebagai anak paling muda dari keluarga keturunan etnis Tionghoa yang sangat sederhana di kota Singkawang. Kepahitan dalam hidupnya berawal ketika sang ayah meninggal dunia. Kesulitan sang ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga disaksikan secara jelas oleh Melly Kyong. Betapa tidak, untuk mendapatkan hasil pendapatan yang lebih, sang ibu harus menerima jasa menjahit. Sang ibu melakukan pekerjaan menjahitnya ketika malam menjelang. Padahal saat itu belum ada listrik. Waktu itu belum ada lampu, jadi hanya disinari oleh petromak aja. Jadi bagaimana perjuangan yang menurut saya itu ada perjuangan yang sangat sulit buat seorang ibu. Setiap tetesan keringat sang ibu adalah semangat yang tak ternilai. Kekuatan doa tiap anaknya menjadikan sang ibu lebih kuat menjalani setiap jengkal langkahnya. Perjuangan sang ibulah yang membuat Melly Kyong tak ingin menyerah pada keadaan dan berusaha untuk memperbaikinya. Saya berjanji suatu hari ketika saya menjadi seorang ibu, ketika saya menjadi seorang istri, saya menjadi seorang istri dan ibu yang siap buat keluarga saya. Jadi mama saya adalah cermin yang luar biasa buat saya. Semangat juang sang ibu akhirnya diketahui keluarga besar di Jakarta.
Sehingga setiap bulannya dibantu dengan kiriman uang sebesar Rp100.000. Para tetangga yang mengetahui adanya bantuan kebutuhan secara materi ini justru mencemooh serta menghina Melly dan sang ibu. Hinaan yang terlontar dari mulut para tetangga hanya dibalas dengan senyuman oleh sang ibu. Walaupun saat itu Melly Kiong merasa ingin marah. Saya pengen melawan. Tapi di situ satu kehebatan mama saya luar biasa sekali. Dia pegang tangan saya kuat-kuat. Tanda saya diam. Mama saya mengajarin saya untuk, di situ saya ngerasa bahwa mama saya telah mendidik saya. Ada baiknya kita diam. Ada saatnya kita harus membuktikan sesuatu kepada orang lain, bahwa orang lain itu salah dalam menilai kita. Anak-anak bagaikan air yang penuh dengan kejernihan dan seyogyanya mampu membawa kesejukan bagi orang-orang dewasa yang berada di sekelilingnya. Akan tetapi roda kehidupan yang bergerak begitu cepat membuat kita lupa akan pengasuhan yang sempurna bagi mereka. Melly Kiong yang dibesarkan sebagai seorang anak yatim terinspirasi bagaimana ibunda mengasuh dengan gigihnya. Dan melalui bentuk kepeduliannya, Melly menyentuh anak-anak berkebutuhan khusus, memberikan mereka life skill untuk menjadi anak yang sempurna. Setiap wanita pasti memiliki impian untuk dirinya dan keluarga tercinta. Bagaimana dengan Anda? Apa impian Anda? Saya, Syahnas Hat, mengajak semua wanita Indonesia untuk meraih rasa percaya diri dan mewujudkan impian. Yuk, langkahkan kaki untuk mengubah hidup Anda dan keluarga menjadi lebih baik dengan hadir di acara Tupperware Chican You Can Be, Jumat 24 Mei 2013, serentak di lebih dari 50 kota seluruh Indonesia. Untuk mengetahui info lokasi dan kota-kota lainnya, hubungi distributor resmi Tupperware di kota Anda. Info selengkapnya, klik www.tupperware.co.id. Tupperware mengubah hidup wanita dan keluarganya menjadi lebih baik. Seperti pagi, selalu menyalakan semangat. Seperti keyakinan dan menguatkan hati. Seperti mimpi yang menjadi besar. Seperti hidup luar biasa. Tupperware, for home, for health, for life. Di tengah kesibukan, wanita yang terlahir 43 tahun silam ini justru mendapat cobaan yang membuat fisiknya harus beristirahat sejenak. Sakit yang diderita merupakan tuntunan Sang Pencipta atas apa yang terjadi di istana kecilnya. Sakitnya bertambah ketika melihat sang anak pulang sekolah dan atribut sekolah yang dibuang berantakan. Dengan langkah tertatih, Melly Kiong mengambil atribut sekolah yang dibuang sang anak, lalu dimasukkannya di tempat sampah. Karena bagi Melly, apapun yang ada di lantai merupakan sampah, dan Melly hanya ingin memberikan pelajaran kecil untuk buah hatinya. Sejak saat itulah, jadi anak saya jadi mengerti bahwa kebersihan, kerapian rumah itu adalah tanggung jawab bersama. Setiap permasalahan anaknya dijadikan cambukan penyemangat terhadap dirinya. Perhatian dan waktu yang kurang merupakan penyebab utama yang harus diperbaiki. Wanita yang berjiwa kreatif ini membuat sebuah peraturan dalam bentuk tulisan yang ditempelkan di setiap benda di rumahnya. Tujuannya hanya satu, agar komunikasi berjalan lancar. Akhirnya, Melly yang dikenal pantang menyerah ini memutuskan untuk lebih meluangkan waktu untuk mengurus anak-anak dan suaminya.
Sebagai seorang yang bekerja di bidang pemasaran, Melly kerap bertemu dengan banyak orang. Pengalaman mengurus keluarga dan terutama mengurus anak membuat customernya Mario turut memberikan masukan kepada Melly Kiong. Sepanjang jalan waktu di Sukabumi itu dia bilang kayak gini sama saya, Bu Melly, kalau dilihat dari prestasi kerja, Anda punya prestasi yang begitu bagus, tapi Anda juga punya keluarga yang begitu bagus. Kenapa kamu tidak sharing aja dengan orang lain? Pertemuan sederhana itulah yang membuat Melly Kiong kembali berpikir untuk berbagi ilmu pengalaman yang ia peroleh sejak kecil hingga kini. Melly pun menulis dan membuat buku yang berjudul Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik. Buku pertamanya mendapatkan rekor muri dengan kategori pedoman mendidik anak bagi ibu-ibu yang ada di ranah publik. Setelah berhasil menulis buku, Melly Kiong makin berani tampil di depan publik. Canggung, cemas, bahkan takut merupakan berbagai perasaan yang campur aduk Melly rasakan saat pertama kali berbagi cerita di depan umum. Namun, kepercayaan diri yang makin besar tumbuh seiring dengan berjalannya waktu dan membuat Melly Kiong berani tampil percaya diri di depan umum. Pada tahun 2008, Melly Kiong mendirikan program Rumah Moral yang dijadikan kendaraan Melly Kiong untuk melebarkan kelompok-kelompok sasarannya hingga kelompok disabel. Melalui Center of Hope dan ISDI atau Ikatan Sindroma Down Indonesia, Melly Kiong juga melatih anak-anak penyandang Down Syndrome untuk membuat hiasan kulkas. Dengan keterampilan ini, anak-anak berkebutuhan khusus tersebut diharapkan memiliki penghasilan untuk menunjang kehidupan mereka. Hiasan kulkas ini merupakan hasil lukisan yang dibuat minimalis agar bisa dijadikan sebuah hiasan kulkas. Bahkan dari hasil penjualan hiasan kulkas ini telah mencapai 78 juta rupiah. Meski sudah menghasilkan banyak uang, namun bagi Melly Kiong yang terpenting adalah semangat anak-anak Down Syndrome untuk terus berkarya. Tak hanya di Jakarta, bendera Rumah Moral pun ada di Wonosobo, hasil binaan Melly Kiong. Rumah Moral di sana juga mengajarkan cara membuat masker dari hasil sisa garmen kepada para pelajar di SLB Dena Upakara. Meski hanya berijazah SMA, namun Melly terus berusaha memutar otak untuk melakukan tindakan ekonomi kreatif. Berbekal ilmu pemasarannya, Melly selalu meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya kepada sesama. Ya, Melly selalu mengingatkan bahwa kemiskinan jangan dijadikan tolak ukur dalam pendidikan. Dengan perjuangan bisa didapat pendidikan yang lebih tinggi. Itulah semangat yang ia bangun sejak kecil, yang ia tularkan perlahan kepada para teman dan sahabat untuk melawan kemiskinan. Kalau masyarakat itu miskin, pasti akan menomorduakan pendidikan karena dia miskin. Jadi saya yakin banget bahwa pendidikan itu tidak akan terbangun kalau kemiskinan masih terus menempel gitu. Mengajarkan pendidikan itu penting, apalagi ditunjang dengan pola asuh yang baik. Menjadikan Lina Setiawati selama 5 tahun setia ikut serta berbagai kegiatan pola asuh yang dilakukan Melly Kiong. Wanita yang memiliki 3 anak ini mengimplementasikan apa yang didapat dari Melly Kiong. Kita sering sharing sama Bu Melly, sering baca posting-postingan pagi-pagi gitu kan. Bu Melly sering kirim ke kita. Terus saya mulai sadar gitu kan, saya mulai belajar supaya jadi orang tua yang gak egois. Terus sama anak-anak juga lebih seperti teman gitu, sama keluarga jadi lebih dekat, mereka ada apa lebih cerita, lebih dekat gitu. Agar cara pola asuh anak ini bisa dibaca setiap saat, pada tahun 2013 bulan Januari, Melly Kiong mendirikan MK atau Menata Keluarga.
Berbekal pengalaman dalam memberi pengajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kini Melly Kyong bisa tersenyum. Ketika orang lain tepuk tangan, itu saya bisa membayangkan senangnya mereka karena apa, mereka merasa dia dihargai. Langit seperti mau runtuh kalau ingat kejadian itu. Kamu kenapa, Mas? Maafkan aku. Sempat terfikir bagaimana nasib mereka. Rumah kami pun harus direlakan. Sampai suatu hari, aku bergabung di Tupperware yang memberi jalan keluarnya. Hingga akhirnya istana kecil ini pun bisa kami miliki kembali. Setiap wanita pasti memiliki impian untuk dirinya dan keluarga tercinta. Bagaimana dengan Anda? Apa impian Anda? Saya, Syahnas Hat, mengajak semua wanita Indonesia untuk meraih rasa percaya diri dan mewujudkan impian. Yuk, langkahkan kaki untuk mengubah hidup Anda dan keluarga menjadi lebih baik dengan hadir di acara Tupperware Chican You Can Be, Jumat 24 Mei 2013, serentak di lebih dari 50 kota seluruh Indonesia. Untuk mengetahui info lokasi dan kota-kota lainnya, hubungi distributor resmi Tupperware di kota Anda. Info selengkapnya, klik www.tupperware.co.id. Tupperware mengubah hidup wanita dan keluarganya menjadi lebih baik. Salah satu public figure yang mengetahui sepak terjang Melly Kyong adalah Dewi Huges. Wanita yang dinobatkan menjadi duta pendidikan anak usia dini ini sangat mengenal betul Melly Kyong dan memiliki garis kesamaan atas kepedulian terhadap sesama. Seorang perempuan yang berani menembus batas-batas yang mungkin kalau perempuan Tionghoa yang lain masih berpikir untuk melakukan itu gitu. Misalnya kan tadi menembus budaya perempuan Tionghoa Singkawang misalnya yang seharusnya mengikuti ya tradisi perempuan di sana gitu. Tapi Melly Kyong justru berdiri dan bilang bahwa perempuan Singkawang bisa melakukan sesuatu gitu. Dan saya pikir beliau kan ibu rumah tangga biasa gitu loh. Tak hanya Huges, Soraya Haq pun mempunyai kepedulian yang sama. Tepat 28 April 2007 lalu, Soraya Haq yang akrab disapa Ayah ini dinobatkan sebagai Duta ISDI atau Ikatan Sindroma Down Indonesia. Pergerakan Melly Kyong di ranah ISDI tentu disambut baik oleh Ayah. Kesamaan rasa kasih sayang untuk anak-anak berkebutuhan khusus merupakan sambungan kekuatan untuk menjadikan anak-anak menuju kebaikan. Menarik mereka yang mau peduli dengan Down syndrome tidak banyak, karena banyak ketidaktahuan mengenai masalah gangguan daripada pertumbuhan genetika termasuk kromosom ini. Karena buat saya mereka yang punya kepedulian seperti Mbak Melly, kami harapkan banyak juga Melly-Melly yang lain begitu ya, karena semakin banyak orang mengetahui Down syndrome, mereka tidak menyembunyikan anaknya, itu nomor satu, dan mereka membawa anak Down syndrome ini ke dalam kehidupan yang lebih layak, normal. Selain buku Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik, Melly Kyong pun menerbitkan kembali 2 buku lainnya, yaitu Cara Kreatif Mendidik Anak ala Melly Kyong dan Guru-Guru Kecil Melly Kyong. Melly Kyong pun ikut peduli terhadap anak-anak penyandang tunanetra. Dengan bekerja sama di Yayasan El Safan, Melly Kyong menjadi mata bagi anak-anak binaan El Safan.
Impian mereka hanya meminta setitik cahaya masuk ke dalam retinanya. Sebuah impian yang membutuhkan dukungan Sang Pencipta. Namun, bersama Melly Keong, anak-anak Elsa Van diajarkan untuk tak berhenti menyerah dengan keadaan dan menggunakan indera lainnya untuk berkarya. Salah satunya dengan membuat hiasan pintu. Bahkan di sela-sela kegiatan, Melly meluangkan waktu untuk bernyanyi bersama yang makin merefleksikan sebuah kehidupan sesungguhnya. Keikhlasan dalam membangun sebuah keyakinan diri untuk melakukan kebaikan terus ia tularkan kepada para sahabatnya. Impiannya sederhana, bersama membangun kepedulian untuk sesama. Sampai saat ini saya akui bahwa untuk mengajak kepedulian semua orang itu bukan hal yang gampang. Ya, mengajak kepedulian itu bukan hal yang gampang, tapi saya tidak pernah putus asa. Dalam melakukan kegiatan sosial, dibutuhkan dukungan dari segala elemen. Witri Yeni, Ketua Gabungan Organisasi Wanita se-Jakarta Barat ini memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan keinginan Melly Keong. Wanita yang mengenal Melly sudah lebih dari 3 tahun ini, dalam hidupnya selalu mengadopsi prinsip yang Melly Keong ajarkan. Sangat alami dan natural apa yang dialami ibu-ibu sehari-hari. Sehingga ini merupakan satu kontribusi juga buat anggota saya di Gabungan Organisasi Wanita. Kemudian beberapa kali Bu Melly saya undang untuk menjadi narasumber gitu. Berbagai dukungan para sahabat dan teman membuat Melly Keong terus bersemangat. Namun, dukungan keluargalah yang justru menambah nyawa dalam kehidupan sosialnya. Sang suami yang membuatnya terus berjuang tanpa lelah sedikit pun. Ya, awalnya memang nggak begitu mudah kita terima, tapi ya lama-lama ya saya pikir seperti itu, manusia kan hidup mesti mengisi apa yang dia inginkan, dan menurut dia mempunyai value untuk dia maupun lingkungannya. Ya. Memupuk rasa empati menjadikan kehidupan Melly Keong terus membawa keberkahan. Memberi tanpa meminta, ia lakoni tiap detik di kehidupannya. Impian dan harapan terus ia bentuk menjadi sebuah mahakarya yang kekal. Bagaimana tipsnya untuk supaya cepat pulih dan memberikan energi yang baik agar pengasuhan parenting itu langsung berjalan dengan sempurna? Ya, pertama terimalah mereka dan didik mereka sesuai dengan kemampuannya mereka dan bawa mereka keluar. Saya yakin banget kalau orang tua bisa melakukan itu, justru yang hebat bukan anaknya saja tetapi orang tuanya lah yang telah memberikan ya suatu percontohan yang begitu bagus betapa anak-anak ini kalau bisa dididik dengan baik mereka juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan sangat istimewa itu. Hebat Mbak Melly, terima kasih banyak. Selalu menyenangkan ketemu sama Mbak Melly dan menemukan inspirasi yang luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Melly. Hari ini saya belajar banyak dari seorang Melly Keong bahwa seorang wanita yang memiliki wajah compassion atau belas kasih yang cukup tebal, maka ia akan mampu melihat banyak kesempatan untuk melakukan langkah nyata dan memperbaiki ketidaksempurnaan yang ada di sekelilingnya tanpa perlu ditanya mau atau tidak. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui wanita inspiratif lainnya, silakan Anda buka YouTube dan juga Facebook kami di Tupperware Chicken dan follow Twitter kami di @tupperchicken. Semangat pagi dan bersinarlah wanita Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.